Kebetulan kita hari ini ya tinggal 7 hari, 6 hari lagi kita ya. Tapi kita tetap semangat. KYC ketiga tidak dirumitkan ya, yang dipastikan tidak dirumitkan untuk teman-teman. Tapi dia diharapkan lebih mudah lagi lah. Mungkin KYC ketiga itu yang ada di profile. Nah ini yang belum saya paham. Cuman yang saya paham di sini, teman-teman jangan uninstall dulu ataupun menghapus TT Smart teman-teman. Karena di dalam sistem TT Smart itu nanti akan ada berlanjutan untuk airdrop yang kedepannya. Nah, jadi ada airdrop yang kenapa banyak project-project yang akan tumbuh di Tantin Exchange ya. Tapi kita kan belum fixnya bagaimana untuk mendapatkan airdrop itu. Nah, kita ikutin aja. Jadi TT Smart ya dengan TT Exchange itu memang berbeda. Tapi kita sabar nunggu. Yang penting sekarang ini kita gali dulu yang namanya CTC untuk jaringan blockchain-nya. Nah, di situ dia udah tulis tuh di tanggal 15 kayaknya fix ya. Jadi dalam masa yang sama kita tidak bisa buat asumsi yang lain, juga tidak ada info yang akurat dari CEO-nya. Cuma CEO-nya memberikan penghargaan ke kita dan mengucapkan terima kasih karena kita masih stay dengan Tantin, walaupun ya ada berita rumors yang gak enak lah ya. Ada kertas-kertas Tantin punya logo, lalu kantor yang kosong itu siapa aja juga bisa buat berita, siapa aja juga bisa buat ini. Kita tidak mau peduli tentang berita, kita tidak mau peduli tentang backgroundnya owner, kita tidak mau peduli tentang backgroundnya CEO. Yang hari ini yang kita peduli itu adalah bagaimana seorang individu ataupun oknum yang membuat satu project dengan memperlihatkan beliau ini ada aset yang kita bisa menuntut dengan diberikan token ataupun kupon lah, kalau kayak yang kita ngambil daging ya. Kalau kayak lagi lebaran haji kan ada kupon. Nah, token ini adalah berbasis teknologi ya. CTC ini berbasis teknologi yang kita bakal dapat penghasilan dari sistem yang namanya airdrop ya, teman-teman. Kita cuman menunggu kepastian untuk mereka launching dengan mulus ya. Kita juga dapat hasil nanti di akhir. Jadi teman-teman kita bersabar. Kita juga tidak mau namanya teman-teman frustasi. Nah, tolong deh kalau kita buat statement status yang kita frustasikan itu kalau hak kita. Yang kita frustasikan itu hak milik kita. Yang kalau kita rasa dirugikan, kalau kita keluarkan modal. Kalau kita rasa mental kita kena, yaitu sesuatu yang berharga dari kita itu diambil. Tapi di sini orang ini baru memberikan satu nilai yang mungkin fantastis ataupun besar untuk kita di saat nanti bisa diperjualbelikan di market namanya spot trading di Tantin Exchange. Jadi teman-teman mungkin ini bukan cuma airdrop untuk CTC, teman-teman juga bisa mendapat berikutnya airdrop yang lebih mencuatkan di dalam sistem Tantin Exchanger. Nah, jadi kita kan ini sebuah exchanger yang baru lahir, exchanger yang boleh dikatakan airdropnya viral. Jadi kita bersabar, teman-teman jangan teman-teman jangan mikir yang aneh-aneh. Kita lakukan aja apa yang sesuai. Itu kita dari awal kita udah mindset kita itu kita berharap besar. Di saat kita berharap besar, kita juga menjadi orang yang lebih bijak. Jadi jangan mental kita itu suka meminta, karena kalau kita suka meminta dan mentaliti kita itu masih miskin ya, nah disitulah kita akan rasa frustasi. Di saat kita sudah mengerjakan banyak airdrop, teman-teman yang udah berpengalaman, mereka itu aman-aman aja. Ada yang sampai dan ngerjain beribu airdrop, satu pun tidak ada hasil. Tapi dari hari ini, kenapa kita yakin bisa menghasilkan duit dari Tantin Exchanger? Nah, jelas-jelas ya, 5.000 orang tuh bukan modal yang sedikit ya teman-teman. Hari ini dari Surabaya ke Jakarta udah habis berapa duitnya?
Begitu juga dengan ke Jakarta, balik ke Padang aja, itu rata-rata duit pasti habis paling sedikit 5 juta. Itu belum makan di jalan, naik bus, transportasi, dan segala macam. Di sini 5.000 orang, kita diundang, ya, kita diundang, dan juga kita dilayanin kayak VIP, berarti duitnya itu tidak berseri untuk mempromosikan sistem yang namanya Tantin. Ya, kita berharap sama-sama nih. Nah, di tanggal 15 itu cuma sekitar beberapa hari saja lagi. Jangan nanti, aduh, kita frustasi nih, lagi mundur, owner nggak sesuai janji. Yang dijanjikan oleh owner itu memberikan duit. Bukan yang dijanjikan owner, duit kita dikembalikan. Tolonglah, kita semuanya sudah berumur, sudah balik malah, dan sudah ada yang beristri banyak, dan itu udah bisa berpikir secara natural dan normal. Jadi kita ini orang yang lebih sehat, jadi mental kita juga sehat, jadi normal lah pikiran kita itu supaya rezeki itu masuk. Kalau mental tidak normal, rezeki tidak akan masuk. Ya, jadi dalam masa yang sama, kita mulaikan Zoom kita. Assalamualaikum, salam sehat semuanya. Jadi kenapa kita berulang terus? Ada yang baru masuk, kalau kita tidak ucapkan dan tidak menyambut mereka, nanti kecil hati pula. Ya, jadi dari hari ini, ya, kita masih sisa 6 hari, ya. Ya, kita mengharapkan sesuatu yang lebih fantastik lagi, ya. Oke, ini luar biasa nih, 200 naik terus. Alhamdulillah kehadiran kita di atas 200 semua. Jadi dari hari ini teman-teman, ya, kita stop cerita tentang KYC dan teknis bagaimana untuk kita melakukan KYC yang untuk di-approve. Tapi hari ini kita sudah mulai menceritakan bagaimana duitnya datang dan bagaimana sumber ekonomi yang bakal kita hadapi di tahun 2030 ini kalau kita tidak ada namanya pemulaan dari aset cryptocurrency. Saya, kita teman-teman dan kita semua ini mati semua. Mati dari segi ekonomi. Nah, karena di tahun 2030 itu boleh dikatakan negara kita sekarang ini menghadapi banyak masalah, ya. Investor sudah keluar dari Indonesia, dan juga kita sekarang ini orang takut berinvestasi di negara kita. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman juga bisa lihat rupiah kita menjatuh amat sadis sekali, ya. Di Malaysia saja sekarang baru sekitar ringgit biasanya bisa 3.000, ya. 3 ringgit itu satu ribu kalau nggak salah, ya. Jadi kalau sejuta itu kita ditukar itu sekitar dapat 300 ringgit. Sekarang sudah jatuh lagi. Nah, jadi teman-teman, ya, kita ini harus secara cerdas untuk teman-teman menyimpan aset yang berbentuk cryptocurrency. Tapi saya paham juga teman-teman mau mulai untuk menyimpan dan membeli itu tidak ada duitnya. Nah, tetapi ya di dalam dunia kripto ataupun di dalam dunia digital itu ada duit-duit yang ada di langit yang bisa kita ambil, yang kita tidak nampak dari mana dapat duit itu. Cuman dengan beberapa pemahaman dan info akurat dan juga beberapa analisa yang sederhana, teman-teman akan dapat, ya. Ada contoh-contoh sekarang hari ini ya, banyak lagi teman-teman yang mengejarkan airdrop itu dapat. Ada yang sampai berapa bulan dia ngerjain dapat 2 sampai 500 juta. Ada yang fokus dengan konsep yang kemarin di Solana, dia mengumpulkan $1 juta itu sekitar 2 bulan. Itu adalah informasi sebenarnya. Informasi yang bisa membuatkan duit dan dilakukan tanpa namanya alasan itu dan ini. Jadi kalau teman-teman belum siap untuk berfoto KTP dan segala macam, tidak siap untuk bagaimana memberikan informasi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, nah itu kita tidak bisa memberikan teman-teman solusinya. Tapi teman-teman kalau bisa mau beranjak dari apa yang kita ceritakan hari ini, insya Allah teman-teman juga bisa berhasil. Oke, jadi kita akan kupas sedikit, ya, apa sih misi dan visinya Tantin ini. Nah, selain itu teman-teman harus paham, kita ulang lagi, bahwasanya banyak nih berita dari Twitter, dari X dan segala macam. Manusia itu tidak semuanya hatinya tenang di saat bisnis orang aman. Dia tidak suka bisnis orang ini maju dan jaya. Itulah sifatnya manusia. Begitu juga di kita sekarang ini, kalau kita berpenghasilan tokennya lebih banyak, orang juga tidak senang melihat kita.
Begitu juga dengan kemarin perlombaan yang sederhana aja. Bisanya nge-teks, bagilah saya peluang. Iya, kita beri peluang. Cuman peluang ini jangan kita teks ke orang itu. Kita secara normal aja kita bertanding. Karena kita sudah diajar sejak zaman Belanda dulu memberi korupsi. Untuk hari ini kita, mentality kita sebagai seorang manusia itu udah di-mindsetkan. Kita under table itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi dengan negara-negara yang namanya sudah berubah mentalitinya, kita bisa lihat kemajuan yang mereka hadapi amat luar biasa. Nah, di sini kita di antara orang-orang yang cerdik, di antara orang-orang cerdik. Jadi kita ini harus banyak berdiam, bertindak, menganalisa dan memahami teknik-teknik yang bisa mendapatkan duit, yang bisa mendapatkan cuan. Nah, di sini kita ceritakan konsep yang tantin, yang sederhana untuk pemula. Ini yang paling aman sekali. Dia cumanya butuh foto, dia cumanya butuh KYC, Vermo. Nah, yang sering kita alami kayak pinjol. Tapi kenapa teman-teman bisa menggabungkan pinjol dengan namanya tantin? Karena teman-teman melakukan pinjol. Di saat teman-teman meminjam pinjol, teman-teman tidak bisa bayar, teksnya akan menyumpah serapah yang akan datang ke teman-teman sampai teman-teman bisa parno, teman-teman bisa sakit hati, teman-teman bisa tidak nyaman rumah tangga teman-teman di saat orang itu ngantar message bahwasanya wahai anjing, wahai ini lu bisa pinjam tapi tidak bisa bayar. Nah, itu kita sudah lihat punya dari banyak konsep teman-teman yang pinjol. Tapi di tantin tidak begitu. Ya ini karena dia butuh data adalah dia memberikan CTC ini kepada orang yang tepat dan kepada orang yang benar untuk mendapatkan token ini. Nah, hari ini kita di grup Bumi, karena kita beberapa grup ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 grup, termasuk salah satunya adalah Bumi. Di antara sedikit lagi mau menyampai 500.000 user yang mendaftar, itu baru sekitar 5% dari 10 juta yang telah ditentukan oleh Tantin. Ini akan membuatkan kita ya di grup Bumi ini telah mendahului sebanyak 25%. Luar biasa sekali grup kita. Ini memang khusus untuk grup kita saja ya. Itu di 25%. Teman-teman bayangkan. Ini kenapa kita mulainya juga lambat. Sebenarnya tim Bumi dari kita ini dari jaringan Pak Mardi sampai ke kita ke bawah itu paling lambat sekali. Tetapi kita bisa menguasai pasar yang mereka telah dikuasai oleh China sebanyak 70%. Okey, kita berlanjut kepada misinya CTC ya. Teman-teman yang punya token, ini tidak perlu sebenarnya menginstall wallet. Kalau menurutku saja ya, tidak perlu menginstall wallet kalau nanti ada pertanyaan. Kenapa? Di situ telah jelas ditulis di saat kita melihat view detail. Ya, di saat kita melihat view detail, di situ teman-teman bisa langsung diberikan oleh Tantin CTC, itu token kita ada di support wallet. Nah, di support wallet inilah nanti token kita akan langsung muncul sebagai aset. Lalu aset ini bisa diperjualbelikan di tulisan namanya market. Nah, nanti market spot itu adalah market untuk jual beli dengan konsep namanya lelang. Di saat kita bisa bikin harga berapa yang teman-teman mau jual, dan juga teman-teman bisa menjual di harga saat hari itu juga bisa. Namanya instant sale ataupun instant buy. Berarti beli instan dan jual instan. Nah, dan juga ada limitnya. Kita bisa mengetik. Di saat harganya sekian dolar, aku jual sekian. Kita bisa buat berperingkat. Dari mulai $1, aku jual 10 token. Kalau contohnya 100. Dengan nilai $1, aku jual 10 token. Jadi dari nilai $1,5 aku jual 10 token. Dari nilai $2 aku jual 10 token. Sampai teman habiskan token teman-teman 10 ke atas. Jadi kalau harganya naik menyentuh $1, terjualah 10 token teman, masuklah duit. Nanti kena lagi di $1,5, 10 token teman-teman dijual, masuk lagi duit. Dan duit yang teman-teman dapat juga bisa teman-teman tulis di bawah. Di harga 0,5 aku beli nilai 10 token. Nah, begitu terus. Yaitu adalah namanya limit order. Teman-teman bisa mengklik harganya. Tapi di saat volume tercipta, muncullah nanti robot trading ya, yang memang khusus untuk kita menggunakan
di Tantin, kita bisa gunakan konsep grip secara auto. Kita tinggal duduk tanpa ngeset lagi, kita akan dapat harga murah dibeli secara otomatis, harga mahal akan dijual secara otomatis. Nah, ini keberlangsungan kita di saat kita bersama Tantin mungkin tidak putus cuma di airdrop, dan akan berlanjut terus. Begitu juga nanti dia akan muncul namanya launchpad. Ada orang akan mengeluarkan token di dalam Tantin ataupun produk baru yang berbentuk kripto. Dia pasti akan meluncurkan kriptonya di Tantin, tapi ada syaratnya. Kalau teman-teman ada CTC contoh, teman-teman cuma melok dalam sekitar seasonnya mungkin sebulan, 2 minggu atau seminggu, teman-teman akan diberikan jumlah airdrop yang telah ditentukan oleh perusahaan itu dan teman-teman bisa memiliki. Nah, tergantung banyaknya CTC yang teman-teman berikan. Bayangkan CTC-nya banyak gunanya. Begitu juga nanti kalau Web3-nya muncul. Nah, kenapa kita butuh wallet? Di saat kita mau klik token, jadi address wallet itulah yang akan digunakan untuk menentukan kita yang membuat kontrak atau perjanjian kontrak untuk membuat satu perusahaan token, walaupun namanya bebas teman-teman bikin. Ya, lalu di dalam Web3 itu, di dalam wallet itu juga akan keluarlah namanya exchanger kedua, yaitu decentralized finance yang khususnya memang dibuat oleh setiap blockchain. Jadi blockchain ini tidak bisa ada nilai coin ya kalau DeFi-nya tidak muncul. Kecuali kalau cuma cek. Kalau cek itu bisa cuma P2P. Nah, kalau udah konsepnya layer 1, itu nanti dibuat DeFi. Nah, DeFi ini adalah exchanger yang tidak ada pengelolanya. Kita bisa tinggal klik token di dalam sistem itu dan bisa add LP. Add LP itu adalah begini. Teman-teman kalau jual beli, teman-teman ada kafe yang besar, pasti teman-teman ada cadangan uang untuk perusahaan teman-teman itu 6 bulan ke depannya. Kenapa? Mungkin bulan pertama teman-teman belum untung. Bulan kedua juga belum untung. Bulan ketiga baru cover, ya, mungkin modal. Nah, di situ namanya LP. Nah, di situ ada duit cadangan dan juga beberapa token cadangan untuk dijual beli secara otomatis. Nah, CTC, kalau kita punya banyak CTC, teman-teman juga bisa gabung at LP. Berarti teman-teman persis sekarang ini banyak uangnya di rumah, satu kamar, memberikan uang itu ke branch ataupun cabang yang tempat teman-teman tinggal. Nah, cabang itu akan mengelola uang teman-teman itu secara diam-diam kalau benar-benar sebagai sistem perbankan. Karena saya kerja di bank itu selama 7,5 tahun. Saya tahu dengan konsep perbankan, mengambil keuntungan dengan pinjaman, personal pinjaman, loan mobil, loan motor, dan berbagai jenis loan. Ya, pinjaman perumahan, pinjaman asuransi, dan pinjaman ASB kalau macam di Malaysia itu, amanah saham Bumi Putra yang dipinjamkan ke kita, dan itu ada bunga yang harus kita bayar. Tetapi di dalam namanya teknologi blockchain, itu secara otomatis kalau Web3-nya ataupun DeFi-nya sudah muncul, itu secara otomatis kita bisa memasukkan. Dan di saat transaksi kita ada untung. Nah, di sini kita dikatakan halal apa yang kita kerjakan sebagai seorang muslim. Karena di situ adalah jasa transaksi, bukan jasa riba. Kenapa kalau kita bilang halal? Negara-negara Islam dari tahun 2017 akhir, awal tahun 2018, di saat membayar zakat fitrah saja, kita sudah bayar pakai BTC. Itu di UK, United Kingdom, Inggris, kita sudah bayar pakai BTC. Dan juga kita sudah bayar pakai ETH. Waktu itu orang zakat fitrah sudah bayar pakai teknologi. Bayangkan. Nah, kita sudah harus keluar dari sebuah mindset yang dengar-dengar kata orang. Hari ini kita tidak perlu dengar kata orang. Ada orang yang tidak bisa gosip dan kata-katanya bisa diakuratkan sekitar 70-80%, boleh langsung tanya ke AI. AI di WhatsApp juga ada, AI di komputer juga ada. Nah, AI ini itulah adalah teknologi yang sekarang makin bertumbuh. Ini adalah otaknya digital semua. Nanti kayak di China sekarang membina namanya fasilitas kesehatan. Kita cuma masuk di dalam satu kotak. Dia tahu kita sakitnya apa obatnya, dan semua akan dibayar berbentuk blockchain. Nah, nanti token-token apa yang digunakan pastinya adalah token-token mempunyai volume yang bagus.
Dan kita harap juga Tantin adalah satu-satunya token yang mempunyai volume yang bagus dan juga demand yang banyak. Nah, di sini kita harus pahamkan, project kripto itu memang harus punya community. Makanya dia bersabar untuk menunggu, memberi tempo sampai ke 15 hari ke depan untuk kita dan orang-orang yang telah mendaftar berpeluang untuk mendapatkan yang namanya CTC. Nah, di saat teknologi semakin berkembang, kripto ini akan masuk sebagai mata uang yang ada di dalam dunia digital. Nah, mata uang ini banyak, tetapi yang digunakan pakai itu daripada community. Makanya community ini paling penting di setiap sebuah ekosistem. Negara juga butuh community, berarti people, manusia. Kalau negara tidak ada manusia, berarti tidak ada namanya ekosistem yang bakal tumbuh. Siapa yang mau jual beli, siapa yang mau jadi orang kaya, dan siapa yang mau jadi orang miskin. Nah, hari ini dengan namanya digital, di sini adalah tanpa batas. Mau orang miskin, mau orang kaya, diukur adalah dari informasi dan kecerdasan otak kita. Untuk membuat keputusan mau jadi kaya atau menjadi keputusan menjadi orang miskin. Kalau hidup di dunia, kita cuma mengandalkan sertifikat. Daripada kita sekolah, tingginya ilmu kita. Sedangkan sertifikat juga bisa dibeli. Di dalam dunia kripto, itu tidak bisa dibeli. Dia akan berdasarkan pengalaman berapa lama sistem ini berputar, yang sekarang yang orang trust kayak BTC. Dari tahun 2009 mereka trust BTC, dan hari ini kalau kita lihat chart BTC itu naik terus. Dan kalau nanti Tantin masuk ke dalam sebagai token yang volume bagus, kenapa? Untuk orang membangun dunia digital, pemahamannya dari awal itu amat susah, tetapi di saat ada satu dunia digital yang baru muncul, itu amat mudah orang paham, karena orang sudah paham semua. Jadi orang ini mengambil keputusan, mengambil tindakan untuk mereka jadi orang pertama dan bondong-bondonglah dapatlah keuntungan lebih cepat. Sama persis kayak gini. Dulu waktu kita buka ruko, sembako, orang susah mau jual beli. Advertisingnya juga susah kita membuat. Waktu itu ada surat menyurat. Dan juga HP kita tidak bisa mengadvertiskan. Juga tidak ada Facebook waktu dulu. Tetapi di saat sekarang, kedai baru dibuka, saya yakin 1-2 hari, kedai itu kayak semut orang datang. Sakingnya, gilanya, sosial media dan digital ini dipakai oleh orang untuk mempromosikan satu-satu produk, kedai, dan juga barang yang kita jual. Nah, inilah yang teman-teman harus pahamkan. Ya, dunia digital ini adalah portalnya untuk menjadi kaya, tetapi dia juga adalah portal untuk menjadi kemiskinan. Karena inilah kita harus pahamkan by basic. Dan digital juga ada virusnya sendiri, bukan cuma diri kita ada virus. Ya, digital juga ada virus, HP juga kena virus, sistem kena virus, dan itu kita harus pahamkan. Jadi kita hidup di dunia ini, walaupun kita sekarang tidak paham dan gaptek, sedikit-sedikit kita comparekan dengan dunia nyata, diharap teman-teman juga paham. Nah, dengan konsepnya yang Tantin ya, teman-teman nanti kita bisa arahkan ya, bisa jadikan ini adalah lahan untuk orang yang baru, lahan untuk bagaimana mempraktikkan, dan juga teman-teman bisa dilatih. Oh, ini namanya kripto. Oh, ini konsep kripto dari awal. Nah, konsep kripto dari awal ini beginilah konsepnya BTC dulu. Cuman bedanya, BTC bisa ditambang. Siapapun mau nambang waktu dulu bisa. Tapi kalau hari ini kalau kita mau nambang, itu sudah tidak bisa. Karena kita tidak mungkin bisa mengeluarkan biaya yang mahal untuk listrik dan juga biaya yang mahal untuk pembaik pulihan, ya kayak membenarkan server dan koneksi dan segala macam, dan juga perangkatnya juga mahal. Nah, di sini udah dijalankan oleh orang-orang dan negara sekarang untuk mendapatkan BTC skala besar. Tapi tidak bisa dapat besar, kenapa? Block rewardnya makin kecil. Nah, beda dengan Tantin. Semakin banyak teman-teman mendaftarkan user, semakin banyak teman-teman meyakinkan orang-orang untuk pemahaman di dunia digital, teman-teman akan makin dapat banyak yang namanya CTC. Dan jumlah suplainya tidak bisa ditambah lagi, kayak rupiah bisa dicetak terus. Nah, teman-teman harus paham ya, season kripto ini sebenarnya persis kayak bola Piala Dunia. 4 tahun sekali dia ada euforia tersendiri. Dan begitu juga di euforia tahun ini kayak BTC tidak bisa naik sampai
2 kali lipat. Dia naiknya cuma sampai 1 kali lipat saja dari harganya yang pertama di tahun 2022 kemarin dia jatuhnya, dan sekarang dia naiknya cuma sekitar 1 kali lipat dari harga sebenarnya. Tapi konsisten BTC naik terus, dan kebetulan BTC unblock sedikit saja. Nah, kebetulan BTC juga naik, masih agak turun ya hari ini. Dan begitu hari ini momentum kita, orang baru kenalah namanya kripto. Ya, mungkin ada orang desa yang ada di dalam ini kripto. Yang apa sih maksudnya kripto? Kripto ini adalah sebuah konsep yang sudah ada sekitar belasan tahun yang kemarin. Yang kita memandang ini adalah sebagai money game, yang kita memandang ini adalah sebagai benda yang tidak berguna. Persis juga waktu internet muncul di tahun 1996, semuanya ketakutan, bisa dihack dan segala macam. Di saat kita pikir ya, sesuatu yang kita ciptakan itu ada kelemahannya, di situ juga ada kekuatannya. Nah, sama persis kayak manusia ini. Di saat teman-teman lagi happy-happy, nanti dapat CTC yang banyak, pasti ada yang sedih. Kenapa? Saat kemarin mereka tidak juga mengikut kayak kita, sedangkan orang itu ada di sebelah kita. Nah, tapi kita tidak kita tidak mengalah, ya, rezeki sudah ada yang ngatur. Teman-teman semangat, akhirnya kita akan bisa membuktikan mungkin di tanggal 15, dan kita juga berharap juga dari tim kita, tim Bumi, kita mau reuni ya, mungkin dalam 100 orang, kalau kita diberikan tiket, kita minta banget tiket dari Kamboja ya, untuk kita bisa reuni di Kamboja, mengatakan ya kita adalah sumber penggerak utama, walaupun kita tinggal dimanapun, nanti kita akan diberikan biaya untuk ke Kamboja. Dan nanti kita reuni situ, kita akan jelaskan kepada bos dan CEO-nya bahwasanya kita adalah penggerak utama. Apapun masalah dari internet, tidak bisa namanya pendaftaran, sedangkan gambar kecoa pun kita bisa menjadikan sebagai sumber wadah untuk kita dapatkan token ini. Bayangkan, secanggih itu kita di Indonesia. Oke, ini adalah dari itu juga teman-teman ya, kita tetap semangat. Ya, masih banyak teman-teman yang ada di dalam ini yang mempunyai email-email yang kemarin sebelum tanggal 5 kita suruh mereka daftar. Teman-teman lanjutkan saja, langsung KYC, perbanyakkan orang. Bayangkan CTC masih banyak sisanya. CTC banyak banget sisanya. Teman-teman ambil saja sebanyak mungkin apapun teman-teman mau. Tetapi kenapa teman-teman tidak mau? Hari ini bayangkan teman-teman ada di ruang satu ruang yang banyak emasnya, harta karun. Tetapi tinggal teman-teman saja mau masukkan harta itu dan mengambil harta itu. Bagaimana caranya teman-teman mau ngambil harta itu adalah terserah ke teman-teman. Tapi teman-teman tidak mengambil peluang ini, mengatakan, aku tidak bisa gerakkan tangan, aku tidak bisa gerakkan kaki, aku tidak bisa melompat, aku tidak bisa terkentut. Itu semua tidak ada alasan. Yang alasannya semua teman-teman bisa gerak, bisa melompat, bisa berbicara, dan juga bisa apapun. Karena manusia fisiknya adalah fleksibel. Tapi teman-teman tidak melakukan. Sefleksibel apa jari jempol teman-teman, dan fleksibel apa mulut teman-teman untuk menggerakkan kata-kata kepada orang-orang dan calon-calon yang bakal kita menjadikan sebagai wadah dan juga informasi. Kita bukan untuk menyakiti dia, tapi kita juga tidak untuk mengorbankan dia. Kita cuma mengarahkan bagaimana filosofi yang baru, paradigma yang baru, namanya yang kita bisa berhasil di dalam dunia digital, itu adalah sesuatu magic. Tetapi orang mengatakan kita apa? Bermimpi di siang hari, dan kita tidak, ada orang bilang uangnya dari mana, dan juga ada yang bilang ini tidak mungkin terjadi karena orang itu tidak keluar dari lingkungannya. Dan hari ini kita sudah keluar dari lingkungan, semua orang pakai HP, bisa tengok TikTok, bisa tengok Pargoy dari China, tengok Pargoy dari Nigeria. Kita asik dan tersenyum. Dan inilah dunia tanpa batas yang kita gunakan. Bayangkan, teknologi yang HP yang kita pegang hari ini, namanya nanti bukan Android lagi, namanya bukan iPhone lagi. Pasti namanya adalah sistem koneksi blockchain digital 100%, tanpa menggunakan email, tanpa menggunakan Gmail, Yahoo, dan segala macam. Dan Elon Musk sudah memprediksikan AI akan bekerja sama. Teman-teman tinggal meletakkan HP, tinggal ngomong ke HP, dia akan memberikan semua data-data yang di dunia ini dengan kuantum komputer yang koneksi ke dalam teknologi kita ini. Teman tanya aja, hello AI, rumput ini bisa nggak dibuatkan satu simulasi
bagaimana pertumbuhannya. Dia akan jelaskan secara detail tanpa ada korupsi, tanpa ada penipuan, karena data itu telah terkumpul sejak sekian lama internet ada di dunia ini. Jadi data itu kumpul sekelip mata, akhirnya data yang akurat akan muncul ke teman-teman. Apapun yang teman-teman mau bikin, dari roket, dari senjata, mungkin nanti teman-teman bisa mengelola juga namanya clone. Bayangkan semuanya bisa dipandu oleh AI yang hampir mirip kayak film yang namanya Iron Man. Dan kadang-kadang kalau kita tengok Iron Man, orang bilang kita gila. Nah itu film fiksi yang logika akalnya ada. Kayak nano komputer, kayak nanoteknologi, dan quantum komputer, macam-macam yang kita belum paham sebenarnya. Tetapi teman-teman harus paham. Disinilah mulanya nanti. Di saat digital ini sudah berbesar, cryptocurrency ini pasti lebih besar lagi. Dan kita tidak ada uang fisik, dan dunia ini mungkin tidak ada negara lagi. Kita adalah satu negara di bumi ini. Bayangkan, ini pasti terjadi semua. Karena manusia sudah berevolusi amat pantas sekali sejak teknologi ini muncul. Jadi teman-teman, kita masih sedikit kalangan kita dari Indonesia yang paham tentang kripto. Nah, jadi kita gunakan momentum. Kenapa sejauh ini saya ngomong kepada teman-teman, yang gratis aja teman-teman tidak bisa fokuskan. Apatah lagi yang berbayar dan sampai ke teknologi secanggih itu. Bayangkan teman-teman, udahlah Pak, saya di desa aja, mungkin akan mati ya. Kita hidup ini sudah berani hidup, pasti juga harus berani mati. Nah, dari kehidupan yang kita ada sekarang ini, teman-teman harus berani mencoba, berani segalanya. Jangan cuma ngomong tapi nggak bisa buat. Sama kayak kawin lah. Ya Allah, kawin 2-3 siapapun nggak berani, aku pemberani tapi nggak berani buat. Beda dengan saya. Nah, itu jadi walid nanti beda. Oke teman-teman, mungkin untuk sedasar mungkin ya teknologi yang kita pegang sekarang di Tantin, jangan dengar berita apapun. Kita fokus aja dengan target kita. Kita fokuskan dengan momentum yang apa yang kita kerjakan hari ini. Kita tidak perlu orang yang lebih bagus dari kita. Kita tidak perlu orang lebih cerdas dari kita. Kita tahu diri kita siapa, kita cerminkan diri kita. Yang penting, yang kayak kita bilang tadi, berani hidup, berani mati. Di saat kehidupan kita berjalan, cuma sekitar puluhan tahun, 60 tahun, 23, 23, 40, 50, 60, ya kita tidak tahu kapan kita mati. Kita harus berani mencoba. Kalau kita tinggal duduk saja, berarti kita tidak mengkasihankan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, dan juga siapapun di keliling kita. Pasti kehidupan itu pasti penuh masalah. Semua orang punya masalah, semua orang juga punya masalah yang besar. Kita sesuai ya. Jadi sekarang ini kita mencari solusinya untuk membahagiakan kita. Salah satunya adalah keuangan. Oke teman-teman, jadi uang gratis, harus berani mencoba. Tapi orang ada juga yang nge-text kayak Bang Sultan tadi buat status kan. Colong-colong sedikit ya Bang Sultan, sorry bukan kepo, tapi ya benar juga Bang bilang. Hari ini kenapa mau minta pendaftaran sedangkan kemarin lu nggak mau daftar? Nah, jadi rezeki pasti udah ditentukan, tapi keputusan ini kita masih bisa buat. Mau atau tidak, itu tergantung pada individu. Oke teman-teman, kita buat pertanyaan apa? Untuk buka pertanyaan, mungkin teman-teman mau bertanya, ya silakan di raise hand. Kita lanjut kepada Tri Oke Bali. Oke, lanjut. Bang Tri. Terima kasih Bang, semangat terus nih Bang. Iya, gimana Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang Tri? Terima kasih ya Bang, Bang Hendrik luar biasa. Jadi setiap kali dengar Bang Hendrik, semakin tumbuh kembali Bang. Dari kemarin Bang, kami sinyalnya... Ini, dari kemarin gimana? Sinyal saya... Datang tanggal sebelah kemarin ngomong begitu, jadi Pak kami punya downline itu agak semakin down kemarin Bang, karena beberapa hal yang informasi nggak jelas di tanggal sebelah itu, jadi membuat kita risau ini Bang. Tapi sudah saya jelaskan dari tadi bahwa terkait dengan Tantin ini kan informasi dari Abang kan tanggal 8 dan sebagainya kan sudah bisa mulai. Perlu penguatan dari Bang Hendrik sendiri terhadap mungkin statement lah dari Abang bahwa kenapa bisa sampai mundur dan sebagainya, itu pertama Bang, tanggal 15 dan sebagainya itu mungkin. Oke, satu dulu sampai mundur. Nah, jadi saya jawab dulu yang bagian mundur ya.
kita sebagai sebuah anggap kita ini adalah pengembang ataupun perusahaan, kita adalah butuhnya community. Makanya saya bilang dari awal tadi adalah community. Dari 45 juta user ya, mungkin kendalanya dari sistem teknologi yang sekarang dibatasi karena mereka itu ada kepentingan sendiri-sendiri. Contoh kayak legal. Nah, kayak yang WLD token aja di Indonesia sekarang dibatasi dan di stop. Kenapa? Mereka tidak ada untung. Sedangkan sudah ada untung sebenarnya kalau mereka ambil momentum. Begitu juga dengan kantin. Jadi kenapa kita bilang sekarang ini dia memperpanjang? Cuman lewat sekitar 7 hari saja. Jadi dari tanggal 8 kita sampai tanggal 15, nggak mungkin kita nggak bisa reduce. Uang-uang orang yang mau dikasihkan, kenapa kita harus memaksakan diri kita ini untuk menuntut orang itu sesuai janji. Logika akal, kita udah membuat namanya simulasi yang sederhana, orang mau memberi, ya kita tunggu. Tapi beda, kita menuntut hak kita, itu beda. Sekarang kita menuntut hak orang yang mau pengen memberi. Di sini orang ini cuman memberi peluang lagi, ya, bukan cuma diri kita yang dipentingkan. Di saat kita hidup di dunia ini, makanya kita harus namanya ada kesetaraan. Jadi jangan penting diri, ada orang-orang yang lain belum siap KYC. Nah, sistem ini dari total anggaplah kita ini Indonesia baru sekitar 1 juta. Masih ada 44 juta orang yang belum KYC. Masa kita pentingkan diri kita untuk keluar? Nah, di sana nanti kita sampai di posisi jual dan beli. Siapa yang mau beli? Bagaimana token itu naik kalau kita tidak siap dengan community yang besar? Nah, bagi saya sih kalau orang-orang itu, ya kita tinggalin aja. Yang penting dia sudah KYC 2, sudah cukup buat kita. Kalau dia tidak mau ikut, masih banyak namanya cincongnya, tinggalkan saja. Kita sudah memberikan, kita sudah memberitahu, dan juga kita telah memberikan mereka itu sedikit edukasi bagaimana orang menciptakan sebuah bisnis. Begitu Bang Tri. Ada lagi? Oke, terima kasih Bang. Itu semangat bagi kita Bang. Tapi kami jelaskan kepada teman-teman, bukan mundur namanya kan. Ini sudah jadi dibuka 8 untuk sistem. Cuma koin itu masih ditutup karena sistem kan gitu, karena beberapa kendala di teknis, apa itu di IT dan apa gitu Bang. Tapi memahami. Kemudian yang kedua Bang, terkait dengan namanya wallet tuh Bang. Kan beberapa teman-teman kan juga sudah menginstal wallet, tapi sih nggak masalah ya, akunnya kan nggak hilang. Yang sebut tadi di Abang sampaikan bahwa koin bisa hilang, kan belum ada muncul koin kan Bang? Itu Bang Hendrik, itu mungkin perlu silakan Bang Hendrik. Jadi begini, semua orang, termasuk Abang, termasuk saya, Bang Sultan, Bu Eli, kalau dia terfikir pengen membuat namanya apps wallet di dalam jaringan kripto yang namanya Tantin, bisa-bisa aja. Karena untuk pemahaman Abang, Tantin sudah aktif blockchain-nya. Yang namanya Tantin Scan kalau nggak salah itu sudah aktif. Dan kalau kita wallet, sekarang di dalam sistem yang namanya Tantin Exchange sudah ada wallet. Makanya kita udah jelaskan, dompet untuk kripto Tantin itu ada banyak. Satu dompet untuk jual beli, namanya dompet exchanger. Satu dompet pribadi, namanya aplikasi wallet. Satu dompet mining, itu tidak ada. Nah, itu cuma fokusnya untuk orang-orang yang mining. Tapi di Tantin tidak ada. Jadi ditutup dompet mining. Ada namanya cool dompet. Nah, cool dompet itu dompet yang bisa persis kayak hadis yang bisa dibeli melalui Shopee. Kalau frasenya itu kita bisa tulis dan ingat, nah itu juga bisa dijadikan tempat penyimpanan kripto. Nah, hari ini muncullah dompet APK. Mereka bisa bikin, siapapun mau bikin dompet-dompet itu. Cuman kita tidak tahu developernya. Developer yang menciptakan APK itu kita tidak tahu. Adakah dia untuk menyenangkan kita untuk menyimpan dompet, token kita, ataupun nanti untuk dijadikan kumpulan token kita ke dia dan dia menutup menu withdraw. Akhirnya tidak bisa withdraw. Sama persis hari ini. Saya pergi ke BCA. Saya lihat ada BCB di sebelahnya. Wah, BCB nih, ya kan? Ya udahlah saya coba. Saya belum pernah tahu usernya berapa. Komentar orang di dalam sistem itu tidak tahu dan saya nyimpan uang saya sebanyak 1 kamar. Besok saya datang lagi. Dia bilang, "Bapak tidak bisa withdraw. Karena Bapak
kami tidak izinkan withdraw. Kenapa? Semua orang begitu. Di saat dia minta pinjam duit, rayuannya lebih sadis dari rayuan janda. Tapi di saat kita minta duit kita, itu tidak bisa. Nah, begitu juga dengan APK ini. APK siapapun bisa buat aplikasi wallet. Nah, kita kan tidak ada sarankan. Makanya, banyaklah membaca. Kita udah tulis. Banyaklah membaca, bacalah kolom ini, bacalah itu. Supaya tahu term and condition, syarat-syarat dan ketentuan di dalam sebuah sistem. Nah, di dalam sistem Tantin sudah tertulis. Token kita yang berbentuk CTC akan otomatis diberikan dan dimasukkan ke dalam spot wallet. Buat apa bikin wallet lagi? Nah yang sekarang di TTX itu adalah wallet. Buat apa kita bikin wallet lagi? Nah, itulah wallet exchanger namanya. Nanti kalau berikutnya untuk menggunakan wallet Web3-nya ataupun apps walletnya, itu adalah kegunaan untuk DeFi-nya, decentralized finance-nya, seperti DEX, bikin token, transaksi, mungkin kita buat token atas nama pribadi, atas nama komunitas, buat BO, buat money game, bisa. Nah, itulah namanya aplikasi wallet. Begitu Bang Tri. Oh ya, paham Bang. Terima kasih Bang. Tapi kalau udah terinstall, hapuslah supaya tidak ada namanya tiba-tiba pengen mentransfer. Nah, jangan bilang coba-coba. Jangan bilang pengen-pengen. Kalau udah coba dan dia pengen, bila phishing sudah masuk ke HP, apapun bisa terjadi. Nanti bilang, Pak, saya nggak pernah loh, Pak. Nonton bokep juga nggak pernah. Kok bisa hilang ya? Nah, mungkin tidak nonton bokep. Ya kan? Mungkin diklik. Betul. Nah, oke? Terakhir satu Bang. Bang. Ya, betul. Apa tuh Bang? Silakan Bang. Ini saya cukup jelas dengan Abang. Ini kan bukan dari saya Bang. Ini kalau dari teman-teman di bawah sebenarnya sih. Kan dari awal tadi kan saya bilang teman-teman ada tangga sebelah yang mungkin ini dan sebagainya. Makanya kami kan sudah jelaskan, lebih jelaskan masuk di Zoom sudah. Tapi kita percaya dengan kami sebagai di wilayah kami tetap pada kita. Cuma ini terakhir saat Bang pertanyaan yang mungkin di teman-teman kami di bawah itu mesti ada lakukan kan. Kita sudah memberikan istilahnya kan data, foto dan sebagainya kan itu. Kira-kira ada beberapa teman saya yang masih melakukan itu KIC ketiga itu mungkin seperti apa Bang sedikit tahu biar teman bisa lebih persiapan di awal Bang. Nah, biasanya KIC ketiga itu nggak rumit biasanya. Karena yang rumit itu kan yang kita pikirkan sekarang ini token belum dapat. Nah, sekarang kan token sudah berbentuk candy, Bang. Nah, persis kayak gini. Di saat kita melakukan KYC, uangnya belum ada di tangan, itu tanda soal dan kepeningan kepala kita menceritakan tentang security. Kayak kemarin. Tapi hari ini token sudah ada di tangan kita. Cuman belum diberikan 100% karena masih ada, kita masih nunggu. Dia udah tulis nih, 100% Anda dapat segini. Nah, di saat KYC ketiga, itu tidak ada kerumitan lagi. Karena uang sudah di tangan. Nah, itu lebih gampang nanti akan dikerjakan. Sesusah apapun KYC itu, pasti dilakukan dengan tenang dan muka yang senyum. Percayalah sama aku, Bang Tri. Jadi tidak ada kekhawatiran tentang KYC ketiga menurutku. Kenapa? Uang sudah di tangan. Contoh begini. Bang Tri tinggal ambil uang di bank loh. Bisa nggak Bang Tri datang ke bank? Saya yakin, belum sempat Bang Tri masang cangcut, sudah pergi ke bank. Paham nggak? Paham Bang. Bang Tri? Nah, nggak ada kekhawatiran. Jadi tidak ada kekhawatiran Bang Tri. Uang udah di tangan nih. Ada orang memberikan Bang Tri. Cuman syaratnya pergi ke bank. Nggak mungkin Abang nggak pergi. Logika ketemu nggak? Logikanya ketemu. Uang sudah di tangan. Mau nanti KYC-nya mau pakai lipstick yang untuk cowok. Yang cewek tidak pakai lipstick. Pasti yang cowok rata-rata pakai lipstick kan? Bener kan? Ya. Kalau saya sih paham banget Bang. Kan karena teman-teman. Ya, karena teman-teman mengadu ke saya. Saya tanyakan nanti saat Zoom. Kalau dia bertanya kan agak malu. Mungkin itu. Kan dia kan maklum dari segi IT kan. Rata-rata kan yang kita ajak kan di bawah Bang tahun 60-an kan gitu. Ya. Generasi ke dalam 60 Bang. Jadi orang tua semua yang gagal teknologi itu Bang. Karena kita bisa pastikan memang dia orang tua itu pasti pernah muda Bang. Lebih sadis lagi orang dulu Bang. Orang dulu Bang nggak pakai BH Bang. Bener. Sekarang orang nggak pakai BH, orang hujat. Dulu orang santai aja Bang, lebih seksi dari sekarang.
Coba menonton film dulu. Non film-film pendekar dari dulu. Lebih vulgar. Jadi orang dulu yang abang bilang orang tua, dia sudah pernah muda, cuman dia malas, dia rasa dia tua, ya udahlah kalian kerjain aja. Gua sudah tua, hidup gua nggak tahu. Itu tipu lah. Cobalah jalan satu bahenol seksi pakai skirt depan dia, yakin giginya langsung tumbuh punya. Ya kan? Makasih banyak bang, itu nanti semangat. Sama-sama. Sama-sama. Nanti kita sepatkan 1 jam 2 jam ikut Zoom aku meskipun ada lembur kerja kami akan tetap Zoom. Ya, terima kasih bang, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi bang? Kami saya lagi 40% bang untuk kaisikan teman-teman di kaisi kedua bang. Karena itu kendala Alhamdulillah. Yang jauh banget bang itu. Ya, baik. Terima kasih bang Tri. Sama-sama. Ya. Teman-teman, kita cerita tentang pribadi ya. Saya cerita tentang diri saya sendiri. Saya tahu, kakek saya umur 60 lebih, hampir 70. Datanglah yang kinclong beli. Waktu dulu kami tinggal di Malaysia tuh jual air. Kinclong aja, seksi, pakai lipstick, pasti air yang diberikan sama kakekku itu adalah free. Bayangkan, itu kakekku itu. Nah sekarang kakek gua sudah meninggal. Nah, begitu juga gua. Begitu juga dengan saya. Kalau yang kinclong murni kita tanya masih single, jangan katakan air, beli aja lah semuanya. Kalau bisa gerobak-gerobak itu kita kasih free. Nah, ini normal punya. Karena sekarang ini bukan cuma di kantin airdropnya. Banyak lagi airdrop yang kita bisa kerjakan. Di sumbernya bagaimana, itu kita belajar basic aja. Insya Allah nanti kita dapat lebih banyak lagi, Bang. Begitu, Bang. Ya, Mas, kan? Betul. Kalau saya sih nyimak Bang, dari airdrop ini kan saya sudah sering ikut airdrop. Ini yang paling tergampang lah saya lihat. Betul. Ya. Betul sekali. Dia cuma butuh X saja, dia nggak butuh Facebook, dia nggak butuh Discord, dia nggak hanya butuh Telegram. Perlu gua aja yang Telegram, saya sering masuk di Telegram. Iya, betul. Paling mudah sekali. Paling mudah sekali kalau yang ini. Yang paling ownernya muncul ada duitnya. Ah, inilah satu-satunya. Airdrop yang ownernya muncul yang bilang ada duitnya. Oke, ada lagi Bang Askar? Tidak mengerjakan rugi besar ini, apply ini gratisan. Dan kalau saya lihat dari developernya, kemudian dia nebeng sama Bitcoin ke depannya itu luar biasa ini. Kalau misalkan ini kan orang China ini kalau dia mengerjakan sesuatu pasti dia punya target tertentu. Jadi sebenarnya begini Bang, bukan cuma orang Cina, ya, orang Indonesia. Saya pernah lihat saldonya luar biasa banyak Bang. Cuma hidup santai aja Bang. Rumah memang besar, tapi tidaklah sebesar kayak film sinetron, kayak Istana. Nah ini saya lihat saldonya Bang, itu puluhan T Bang. Ini depan mata saya nampak. Serius. Ya. Tapi dia waktu dia perlukan baru dia keluarkan. Karena dia bilang, kalau aku masukkan ke bank, aku akan bayar pajak yang besar. Mendingan aku waktu perlu dikeluarkan. Dimanapun ku berada, selagi aku butuh duit dan aku bisa cairkan aset digitalku ini, itu aku hidupnya aman aja. Itu udah terbukti. Aku lihat gila, umurnya lahirnya 85 lagi. Ini real, Bang. Nah, jadi Cina-Cina ini mungkin dia dapat token-token, beli saham, waktu dia buat investasi, dia mengerjakan kayak kita, kerja apa, akhirnya dia belikan aset-aset murah berbentuk BTC, Ethereum, TRX, BNB, Ripple, waktu harga murah. Sekarang harga mereka udah naik puluhan kali, malah ada yang ribuan kali. Di saat dia tunjukkan saldo ke kita, kalau kita tidak yakin dia adalah duitnya ada lebih dari 20 kamar, 30 kamar, itu mustahil. Memang ada yang uang orang itu sebanyak itu, Bang. Gitu loh. Betul. Jadi dia ada buktikan kan dengan 55.000 user yang dipanggil itu memang nggak ada uangnya yang keluar. Dan kita yakin ini airdrop ini memang bisa buatkan cuan untuk kita-kita yang lagi memerlukan. Begitu Bang Tri. Iya, betul Bang. Karena ini sebenarnya kalau teman-teman paham dan lihat peluang ini kedepannya saya lihat dari segi CTC Bang ya. Ini akan menjadi aset yang terbesar juga dari perusahaan ini. Ya, karena dan dia ya saya lihat konsepnya hampir mirip dengan Binance kemarin di 2007 kalau tidak salah 2009 kan. Iya, dan benar. Disitulah kesalahan saya. Ada teman yang ngajak pada saat itu saya pusingnya soal uang-uang digital begini. Kita kan dari keluarga di desa. Itu kan kita masih one fiat lah. Nah,
2 tahun yang lalu saya mulai belajar memperdalam masalah uang-uang digital. Ternyata luar biasa perkembangannya. Yang saya telusuri juga dari Bitcoin juga. Dari harga pizza sekarang 1 miliar lebih. Disitulah 2009 saya tahu itu saya menyesal sehat. Gitu. Betul, betul Bang. Jadi peluang ini saya tangkap. Kenapa kita tidak ambil peluang ini? Kita jadi driver aja ke teman-teman yang nggak paham gitu. Jadi Betul. misalkan kalau misalkan tidak listing ataupun listing itu tergantung dari rezeki kita. Kalau misalkan listing, Betul. alhamdulillah. Kalau tidak listing tidak ada ruginya juga. Karena ini kan gratis, Betul. itu aja. Betul, setuju. Itu yang sebenarnya dipakai teman-teman, itu saja. Oke, ada lagi? Kita lanjut yang lain. Itu yang sekedar penyemangat bagi teman-teman aja sih Bang. Iya, betul Bang. Saya setuju. Oke, terima kasih Bang Askar. Yes ya Bang, ya semua kita. Oke, terima kasih bisa ketemu. Bang Askar. Iya, maaf, termute pula. Terima kasih banyak Bang Askar. Oke, kita lanjut kepada Bang It's Me. Oke, Bang It's Me. Iya, malam Mr. Hendrik. Iya, malam Bang. Iya. Mister, ini kan saya mau nanya masalah mainnet kan infonya tanggal sekarang ya, tanggal 8 ya. Betul. Apakah itu jadi mainnet kah atau masih belum sukses mainnetnya? Mainnetnya sudah sukses, blockchain-nya sudah dites ya, dan juga sudah bisa digunakan pakai juga bagi transaksi, tapi tokennya ini masih menunggu untuk KYC-nya itu diberi peluang nih. Kan sebanyak 46 juta yang terdaftar, yang cuman KYC sekitar hampir lebih kurang 500 ribuan. Jadi kita masih menunggu. Kalau untuk teknologi blockchain-nya sudah aktif 100% malah. Makanya ada yang buat APK. APK yang untuk khusus apps-nya. Begitu, Bang. Ya. Berarti kalau sudah mainnet itu berarti kita bisa pantau blok explorer-nya kah? Jadi Bisa. biar kita bisa ya. Boleh Bisa. alamatnya, Bang? Kalau nggak salah scan Tantin scan kalau nggak salah. Nanti nanti di grup di grup Bumi kita minta blok explorer-nya Tantin ada nggak? Nanti kita ramai-ramai bagi ini blok explorer-nya punya domain, ya? Iya. Biasanya kan kita main kayak gini yang proyeknya blockchain sebelum mainnet kan dia lempar testnet tuh. Dia biasanya lempar explorer biar kita bisa ngelacak wah bener nggak nih blockchain-nya atau cuman blockchain atau benar gitu kan. Benar. Soalnya kalau nanya cair juga saya udah bosen dengernya ya. Bermanfaat kalau menurut saya tidak kan. Benar. Setuju. Enggak. Soalnya kita kalau nggak tahu teknologinya kita nggak bisa meraba ini ke depannya seperti apa ya kan. Kita belajarlah dari Binance-nya, blockchain-nya hebat dia ya kan. Apalagi nanti kita punya wallet ya. Di situ yang Mr. Hendrik bilang bisa bikin BO lah, bisa bikin bisnis sendiri lah, bisa bikin token meme lah atau macam segalanya kan kita dari situ aja bisa ngelihat ya. Pastikan itu ekosistemnya luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi betul. Walaupun kita punya 100, kalau nanti ke depan bisa jadi harga 100 kan bisa jadi Avanza second tuh. Oh, Avanza baru lah, jangan ya second. Nanti kalau suka yang second ini nggak enak. Itu kalau cuma punya 100 super. Ya kan? Oh, nah kalau ya. kita punya 1000 kan lain ceritanya. Gitu. Oh iya benar. Setuju. Itu sih saya mau pengen tahu. Lupa mau nanya itu, pengen tahu itu kan tampung tokennya ya, sudah ada ya. Nah, nanti sudah buat ada. saya buat Nanti sudah ada juga yang melihat Blue Explorer. Nanti saya buat ngasih edukasi ke tim ya, bahwa kan mereka juga banyak juga yang nanya cair-cair, tapi kan sudah kita redam lah dengan penjelasan yang menurut kita tuh masuk akal lah biar mereka bisa terima. Nah kalau ada Tantin, karena kan ini lebih mantep lagi, oh ternyata Tantin ini bener loh gitu ya kan. Seperti mungkin itu dulu sebenarnya sama persis. Iya, kita ini bukan mau menyamakan teman-teman ataupun dengan orang itu dengan hewan, tidak. Kalau kita belajar dengan namanya buku cerita, di saat ada namanya buaya lagi dihimpap namanya kayu diselamatkan oleh kerbau, lalu buaya itu kan menggigit kaki.
Nah, kita kan sama begitu gitu Bang. Yang penting sekarang ini menurut kita, orang itu sudah KYC, dia nggak mau lanjut, ya syukur buat kita. Hilanglah total supply-nya 100. Kalau ada 1.000 kayak gitu, berarti 100 dikali 1.000. Nah, yang penting sekarang ini kita mau melepaskan aja dia dulu dan dia melakukan KYC buat kita dan kita akan mendapat bahagian dari dia yang berbentuk 3 dan setelah itu dia nggak mau ikut, ya syukur sebenarnya. Kalau menurutku ya, kalau dari segi orang nggak bisa diredam, harus dipuju, harus dioles, dikasihkan kopi, disuapkan rokok, itu tidak butuh lagi sebenarnya. Tapi kalau untuk cerita teknologi, mungkin teman-teman ya mungkin butuh yang ini yang kita mau perlihatkan gitu. Tapi kalau kita lihat, hari ini di saat kita tulis di situ deposit dan withdraw, di situ sudah tertulis nih Tantin Chain, ya kan? Nah, Tantin Chain ini sudah memang ada, sudah aktif, cuman tokennya belum diberikan oleh exchanger-nya ke kita, supaya masih menunggu yang namanya pemberian untuk tempo sampai tanggal 15. Nah, nanti kalau abang mau domain Block Explorer-nya, saya sama Pak Madi juga udah lihat. Bukan cuma saya, teman-teman yang lain juga udah lihat. Kayak Bang SS kemarin cerita tentang testnetnya masuk ke dalam Telegramnya juga kita udah bicarakan ini. Dan nanti kita akan kasih bentuk Block Explorer-nya itu domainnya ke Bang Ijmi, ya. Oke, siap, Mister. Baik. Baik. Terima kasih.